Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila, mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2018 semester 5. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Sani, di mana tugas ini harus menyertakan mengajar dalam 8 keterampilan, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan bertanya, yang ketiga keterampilan mengadakan variasi, yang keempat keterampilan memberi penguatan, yang kelima keterampilan menjelaskan, yang keenam keterampilan mengelola kelas, yang ketujuh keterampilan mengajar kelompok kecil, yang kedelapan keterampilan membuka diskusi atau membimbing diskusi kelompok. Di sini syarat dalam pembelajaran harus materi SMA. Di sini saya mengambil materi yaitu materi kelas 10 tentang pengaruh peradaban masyarakat dunia terhadap peradaban Indonesia. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini sebelum Ibu menjelaskan materi pengaruh peradaban masyarakat dunia terhadap perubahan Indonesia, Ibu akan mengecek hadiran siswa Ibu. Yuda Indiarsa, Bunga, Rido, Amanda Fazila, Tuti Nurhaliza, Yulpan, Firman, dan Rendra. Kehadiran siswa Ibu semuanya hadir. Baiklah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang kehidupan masa praksara, di mana ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Di sini Ibu akan menjelaskan pengaruh peradaban masyarakat dunia terhadap peradaban Indonesia. Sebelum bangsa Melayu datang ke Indonesia, ada manusia yang lebih dulu tinggal di sini. Mereka bangsa primitif. Yang pertama, suku Pleutosia, yang kedua suku Wedoid, yang ketiga suku Negroid. Dalam ini kebudayaannya ada dua, yaitu kebudayaan Bachhoabin. Adalah kebudayaan yang ditemukan di sini tuh ada di Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Alat kebudayaannya seperti kapal genggam, alat ujung mata panah. Yang kedua, kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson ini kebudayaan lebih maju dari kebudayaan Bachhoabin, di mana sudah bisa mengelola logam, artinya memiliki kemajuan yang lebih pesat dari kebudayaan Bachhoabin. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengaruh masyarakat dunia terhadap peradaban Indonesia. Persebaran bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang proses persebaran bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu disebut bangsa dengan Melayu tua. Bangsa ini memasuki wilayah Indonesia sekitar 1500 hingga 5 Masehi. Bangsa ini adalah ras Mongoloid yang berasal dari daerah Cina Selatan, tepatnya di Yunani dengan lembah sungai Yangtze. Rute masuk bangsa Proto-Melayu Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama, rute barat, yang kedua, rute timur. Rute barat adalah Yunan, Thailand, Semenanjung, Melayu, Sumatera, menyebar ke seluruh Nusantara, terutama bagian barat. Yang kedua, rute timur, yaitu Yunan, Vietnam,
Taiwan, Kepulauan Filipina, Sulawesi, tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama bagian timur. Ciri-ciri bangsa Proto Melayu di sini adalah kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Bangsa Proto Melayu memiliki kebudayaan, di mana kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Yang kedua, kebudayaan masih terbuat dari batu, tapi sudah baik, artinya sudah diperhalus bentuk-bentuk seperti kapak genggam, kapak persegi, kapak lonjong. Terus tuh keturunan bangsa Proto Melayu yaitu Soko Teraja, suku Sasak, suku Dayak, dan lain-lainnya. Yang kedua, proses persebaran bangsa Deutero Melayu. Bangsa Deutero Melayu memasuki wilayah Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi. Secara bergelombang, mereka masuk melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Melayu terus ke Sumatera dan tersebar ke wilayah Indonesia. Bangsa Deutero Melayu ini dia datang ke Indonesia sebelum 500 sebelum Masehi, masuk ke Indonesia melalui jalur bagian barat. Lebih maju dari Proto Melayu, sudah membuat peralatan dari perunggu dan besi. Ciri-ciri bangsa Deutero Melayu hampir sama dengan Proto Melayu, di mana mempunyai kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang, tetapi tulang rahang lebih kecil dari Proto Melayu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan persebaran Proto Melayu dan Deutero Melayu. Persebaran Proto Melayu dan Deutero Melayu, garis yang berwarna merah ini adalah persebaran bangsa Proto Melayu, di mana dari perbatasan selatan melalui Thailand, Selat Malaka, masuk ke Indonesia, seluruh Indonesia yang bergaris warna merah. Terus itu yang warna hijau adalah persebaran daerah Deutero Melayu dari Semenanjung Melayu, Sumatera, tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dari peta ini kita melihat penyebaran bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu itu banyak di wilayah Republik Indonesia. Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan pengaruh peradaban masyarakat dunia terhadap perubahan Indonesia, di mana kedatangan bangsa Deutero Melayu dan Proto Melayu. Di sini ada anak yang bertanya tentang materi yang Ibu sampaikan. Ya, silakan Yuda. Ya, pertanyaan Yuda bagus sekali, di mana pertanyaannya memang bangsa Proto Melayu itu masuk dua jalur atau dua rute. Dua rute yaitu rute barat Thailand, Semenanjung Melayu, Sumatera, menyebar ke seluruh Nusantara, terutama bagian barat. Rute timur yaitu Yunan, Vietnam, Taiwan, Kepulauan Filipina, Sulawesi, tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Memang benar ada dua rute. Di sini ada anak-anak yang ingin menambahkan jawaban dari Ibu. Ya, silakan Amanda. Ya, bagus sekali jawabanmu Amanda. Memang benar. Persebaran itu memang banyak menyebar ke wilayah Indonesia. Baiklah, di sini Ibu akan membagi dua kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 5 orang. 5 orang di mana yang kelompok 1 membahas proses persebaran bangsa Proto Melayu. Kelompok 2 membahas proses persebaran bangsa Deutero Melayu. Baik, silakan anak-anak, kita membentuk kursi bulat di mana agar kalian mudah mendiskusi dengan teman-teman. Baik, Ibu beri waktu 20 menit untuk
mendiskusi materi yang sudah Ibu berikan. Nah, sudah 20 menit anak-anak. Silakan kelompok 1 harus membaca hasil diskusinya. Nah, memang benar. Kelompok 1 bagus sekali kesimpulan dari proses persebaran Proto Melayu yang kalian diskusikan. Ya, yang kedua, kelompok 2, yaitu di mana proses persebaran bangsa Deutero Melayu. Siapa yang membacanya? Oh, perwakilan satu saja ya. Oh, Tuti Nuraliza, silakan membacakan hasil diskusi kalian. Ya, memang dalam kebudayaan Deutero Melayu ini, kebudayaannya lebih maju dari Proto Melayu, di mana mereka sudah menetap, sudah mengelola perunggu dan besi. Terus ciri-cirinya lebih ke sudah manusia yang sesungguhnya. Baik, ada yang ingin bertanya atau ada ingin yang menanggapi dari kelompok 1 dan kelompok 2? Baiklah, di sini Ibu akan mengambil hasil diskusi yang kalian buatlah di satu lembar double folio, tulis diskusinya nanti setelah pembelajaran dikumpul. Baiklah, Ibu di sini akan, pada saat media yang Ibu sampaikan belum ada contoh-contoh atau gambar-gambar dari kebudayaan Proto Melayu dan Deutero Melayu. Ibu di sini sudah menyiapkan laptop, di mana Ibu sudah mendownload video tentang kebudayaan Deutero Melayu. Skip, Ma. Apa skip? Berhenti. Tawaban ha. Maju terus nih. Baiklah anak-anak, di sini Ibu sudah mendownload video tentang bangsa Proto Melayu. Baik, anak-anak harus memperhatikan video yang Ibu putarkan ini ya. Proto Melayu adalah orang-orang Austronesia dari Asia yang pertama kali datang ke Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Sudah Ibu jelaskan bahwa pertama kali datangnya bangsa Proto Melayu itu sekitar 1500 sebelum Masehi. Kemudian ke Sumatera dan selanjutnya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, jalur timur. Suku Toraja. Ini merupakan keturunan dari Proto Melayu, di mana keturunan di Indonesia yang ada suku Toraja, suku Nias. Terdapat di wilayah Sumatera Utara. Suku Nias terdapat di wilayah Sumatera. Sebelum kita lanjut melihat keturunan dan tradisi suku. Ini tradisi keturunan bangsa Proto Melayu. Terdapat di wilayah suku Dayak di Kalimantan Tengah. Ini Ibu sudah menjelaskan tadi bahwa ciri-ciri Proto Melayu itu ada kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung yang sedang. Memiliki bentuk mulut dan Melayu. Kebudayaan zaman Neolitikum adalah Proto Melayu. Yang pertama, mereka sudah bisa bercocok tanam, di mana sudah tinggal di satu goa. Ini merupakan alat kebudayaan bangsa Proto Melayu, yaitu kapak pesergi. Ini peralatannya lebih halus, tidak kasar lagi.
Yang kedua, kapak lonjong. lonjong. Kapak Umumnya lonjong dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajaman. Ras Proto Melayu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera, Kalimantan Barat. inilah seperti inilah bahwa kehidupan bangsa Proto Melayu. Neandertal hala Avrupa'ya ve Doğu'ya hükmediyor. Küçük bir aile kabilesi şeklinde yaşıyor. Mevsimlere göre avını izleyerek Baiklah. Ibu akan memberi video tentang Deutro Melayu. Kalian harus memahami serta asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Deutro Melayu, yaitu asal-usul nenek moyang Indonesia itu Proto Melayu, Melanosoid, Deutro Melayu. Jalurnya menggunakan jalur barat, masuk secara bergelombang sejak tahun 500 sebelum Masehi, melalui Semenanjung Malaya terus ke Sumatera dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, yaitu keturunan dari bangsa Deutro Melayu, Jawa, Minang, Bali, Bugis. Hasil budaya kapak corong, nekara, bejana perubu, di mana di sini sudah Ibu jelaskan pada media tadi bahwa dalam kebudayaan Deutro Melayu ini sudah mengenal pengelolaan perunggu. Ini peta jalur bangsa Deutro Melayu seperti yang Ibu gambarkan, di mana merah berwarna merah itu Proto Melayu, yang hijau Deutro Melayu. Di Kepulauan Indonesia. Keturunan bangsa Deutro Melayu di zaman modern. Foto hasil kebudayaan dari bangsa Deutro Melayu. Kita lihat pada gambar berikut ini. Ini ada Di antaranya adalah kapak corong, bejana perunggu, dan nekara. Ini merupakan contoh video pada masa bangsa Deutro Melayu. Sudah adanya bercocok tanam yang lebih sederhana demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka hidup sudah berkumpul, sudah memiliki rumah di mana tinggal beberapa keluarga. Tentu diikuti dengan kemahiran teknologi yang disebut permudahian. Logam tidak dapat dipukul-pukul atau dipecah seperti batu untuk mendapatkan alat yang dikehendaki, tetapi harus dilebur terlebih dahulu. Baiklah, itu saja video yang Ibu sampaikan. Di sini ada yang ingin bertanya tentang video yang Ibu beri? Kalau tidak ada, baiklah anak-anak. Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Baiklah, kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini, di mana materinya pengaruh peradaban masyarakat dunia terhadap peradaban Indonesia. Ibu akan menyimpulkan materi hari ini, di mana dua bangsa ini merupakan bangsa yang membawa pengaruh besar terhadap kehidupan yang sekarang.
di mana kehidupan yang sudah maju. Sebelum kehidupan maju, ada kehidupan dua bangsa ini, yaitu bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan melapaskan alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini bisa diterima dan meresap pada otak kalian, otak siswa-siswa Ibu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menibu nih ngajar di atas jam 10 tidur. Bukan denger.